Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang analisis mesh. Nah, di sini bisa kalian lihat ya, bisa kalian perhatikan ini bentuk rangkaian yang mirip seperti di modul. Nah, kurang lebih seperti ini. Bagaimana sih cara analisis mesh gitu kan? Nah, bisa kita lihat ya di sini ya. Analisis mesh nantinya kita akan menggunakan hukum Ohm dan KVL dalam penyelesaiannya gitu ya. Nah, bagaimana langkah-langkahnya ya? Pertama, tentukan arus mesh ya. Nah, di sini bisa kalian lihat ya. Di sini ada 4 arus mesh. Di sini ada I1, I2, I3, I4 gitu kan. Terus yang kedua, lakukan analisis KVL pada setiap arus. Nah, bagaimana kita pahami gitu kan, KVL tuh bunyi dari hukum Kirchhoff voltage itu adalah sigma E atau sigma V plus sigma IR sama dengan 0 atau sigma tegangan sama dengan 0. Ya kan, karena IR sama dengan tegangan. Di sigma tegangan sama dengan 0. Nah, di sini ada 4 arus mesh gitu kan. Jadi kita tinjau masing-masing arusnya. Jadi kita tinjau satu persatu gitu. Nah, mulai-mulai kita tinjau arus 1 gitu kan. Kita tinjau arus 1. Nah, di arus 1 ini kita lihat di sini arah arusnya itu searah jarum jam gitu kan. Searah jarum jam. Nah, maka bisa dilihat di sini ketika dia menyentuh maksud arah arusnya ini, di sini kita lihat di sini maka min 100 volt. Ya, jadi karena perputarannya seperti ini, maka ketika menyentuh sumber tegangan di sini, maka di sini nilainya adalah min 100 volt karena di sini arusnya masuk melalui negatif terlebih dahulu kemudian positif. Jadi kurang lebih nanti persamaannya akan jadi seperti ini. Min 100 volt ditambah di sini kita 8 ohm, ada 8 ohm dikali I1 ditambah 4 ohm dikali I1 min I2. Kenapa di sini I1 min I2? Karena 4 ohm ini terpengaruh oleh dua arus, yaitu arus I1 dan arus I2. Ya, kurang lebih seperti itu. Nah, kenapa di sini I1-nya yang positif sebelah kiri, di I1 di sini positif? Nah, karena kita melakukan analisis mesh, maka nilai arus yang ditinjau itu kita asumsikan bahwasannya dia lebih besar. Jadi kita ingin mendapatkan nilai arus yang positif. Jadi tinjauan arus ini kita anggap bahwasannya arus I1 ini adalah arus yang lebih besar sehingga kita nantinya mendapatkan I1 yang positif. Nah, jadi di sini I1 min I2. Nah, bagaimana dengan tinjauan di arus I2 gitu kan? Ya, kita lihat di sini arus I2 ya. Di sini dia mengelilingi resistor 4 ohm, resistor 2 ohm dan resistor 3 ohm. Ya, jadi kurang lebih nantinya akan jadi seperti itu. Di sini 4 ohm I2 min I1, 4 ohm I2 min I1. Ya, tadi sebagaimana saya bilang, nilai I2, nilai I yang ditinjau, nilai arus yang ditinjau kita asumsikan lebih besar dibanding yang lain. Jadi nilainya positif. Di sini I2 min I1 ditambah 2 ohm I2, di sini 2 ohm I2 ditambah 3 ohm I2 min I3. Ya, jadi kita asumsikan nilai I2 ini lebih besar dibanding I3. Nah, jadi seperti itu. Terus kemudian kita tinjau di arus I3. Nah, di arus I3 ya di sini kita lihat di sini ada 3 ohm, 10 ohm dan 5 ohm. Nah, jadi resistornya kurang lebih persamaannya nanti jadi seperti ini. Oh ya, di sini ada kesalahan. Nah, di sini harusnya I3 min I4. Ingat di sini ada sama dengan 0. Oke, kita lanjut. Nah, kurang lebih jadi persamaan seperti ini ya. Kita di sini 3 ohm I3 min I2, 3 ohm I3 min I2. Nilai I yang ditinjau kita asumsikan lebih besar dibanding I lainnya. Ya, terus kemudian 10 ohm I3 min 4, 10 ohm I3 min 4. Kemudian 5 ohm I3, 5 ohm I3 sama dengan 0. Jadi intinya intinya persamaan ini adalah sigma E, sigma tegangan, karena I dikali R itu adalah V, sigma tegangan sama dengan 0. Terus bagaimana kita meninjau sumber arus di sini gitu ya. Nah, untuk sumber arus di sini, nah untuk sumber arus di sini, maka bisa kita perhatikan di sini ya. I4 sama dengan min 8.
Loh, 10-nya kemana gitu kan. Nah, karena di sini adalah sumber arus, maka kita berasumsi bahwasannya arus dari sini sampai sini, ya arus di sekeliling sini adalah arus I4. Nah, dikarenakan I4 mengarahnya searah jarum jam, sedangkan 8 ampere berkebalikan dengan arah jarum jam, maka kita asumsikan bahwasannya nilai 8 ampere ini itu negatif. Jadi nilai 8 ampere ini adalah nilai dari I4. Jadi bisa dibilang kita menggrounding resistor di sini. Jadi kita ground di sini karena kita melakukan analisis terhadap sumber arus. Jadi kita anggap di sini tidak ada tegangan sama sekali. Ya. Jadi di sini adalah I4 itu adalah arusnya dari sini sampai sini. Ini adalah arus I4. Kurang lebih kan seperti itu ya. Maka I4 sama dengan min 8. Kenapa min? Karena di sini berkebalikan dengan sumber arusnya. Sumber arusnya mengarah ke kanan, ke kiri. Di sini arus I4 yang mengarah ke kanan. Ya, jadi kurang lebih pada analisis phase nanti seperti ini. Nah, setelah kita dapatkan persamaan ini semua, nanti kita bisa melakukan eliminasi sehingga kita mendapatkan nilai I yang kita butuhkan. Di sini ada I1, I2 dan I3. Kenapa cuma sampai I3? Karena kita bisa mensubstitusi nilai I4 di sini dengan nilai min 8. Nantinya seperti itu. Kurang lebih seperti itu. Untuk analisis KVL seperti ini. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Cukup sekian dari kami, asisten praktikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.